Perkenalkan, nama saya Hamzah Al-Husaini, NPM 2021700046. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari jurusan Pendidikan Geografi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup dalam tantangan global serta AMDA. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian dari pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau yang sering disingkat dengan PKLH ini. Jadi, pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup ini merupakan suatu studi yang mengkaji unsur kependudukan dan lingkungan serta pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan seperti sosialnya, ekonomi, budaya, politik, perilaku, dan lingkungan. Atau juga pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup ini dapat diartikan sebagai suatu proses pengenalan nilai dan penanaman konsep serta keterampilan untuk mengapresiasi saling terhubungnya antara kebudayaan manusia dan juga lingkungan geofisiknya. Kemudian untuk tujuan dari pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup ini adalah yang pertama, mengembangkan pengetahuan tentang konsep dasar kependudukan dan lingkungan hidup. Kemudian mengembangkan kesadaran terhadap adanya masalah kependudukan dan lingkungan hidup masa kini dan prospeknya di masa yang akan datang. Kemudian membina kesadaran akan perlunya mengatasi masalah persebaran dan pertumbuhan penduduk serta kemerosotan kualitas lingkungan. Selanjutnya, mengembangkan pengetahuan dan pengertian tentang hubungan saling mempengaruhi antara dinamika kependudukan dengan sosial budaya, ekonomi, dan teknologi serta kualitas lingkungan. Selanjutnya, mengembangkan nilai dan sikap positif yang mengarah pada pembentukan keluarga yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup yang serasi dan menjamin kehidupan yang sejahtera dan berkesinambungan. Pada dasarnya, PKLH ini bertujuan menghasilkan manusia yang memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk melaksanakan norma terkait dengan kependudukan dan lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Untuk studi kasusnya, saya mengambil dari banyaknya pemukiman yang berada di sepanjang Cimanuk ini. Banyaknya pemukiman yang dibangun di sepanjang pinggir Cimanuk ini akan dapat memperbesar peluang untuk potensi banjir di daerah sini. Karena dengan adanya pemukiman di sepanjang Cimanuk ini akan dapat mengakibatkan banyak orang yang membuang sampah kepada Cimanuk ini. Jika dilihat dari peraturan pemerintah yang ada, yaitu peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai, menyebutkan garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Seperti yang dapat kita lihat di video ini, banyak sekali sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan di area pinggir sungai ini.
Selain itu, jika di daerah sini terjadi hujan deras yang terus-menerus dan sampah yang berada di pinggir sungai ini masih ada dan juga masih banyak dibiarkan, maka akan terjadinya potensi banjir ini, dan juga akan lebih membahayakan para warga yang tinggal di daerah pinggir sungai ini. Peraturan pembangunan di pinggir sungai juga terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis padan danau. Di peraturan ini terdapat pada pasal 15 tentang aturan pembangunan tersebut. Untuk garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan paling sedikit berjarak 10 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai. Dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 meter. Dengan begitu, maka masyarakat atau warga yang ingin membangun di dekat dengan pinggir sungai ini terdapat aturan yang berlaku dan juga harus ditaati. Dari adanya aturan tersebut, jika dilaksanakan atau ditaati, maka akan ada beberapa hal yang dapat dirasakan, hal positif yang dapat dirasakan oleh kita, yaitu contohnya kita tidak akan mendapatkan kerugian akibat bertempat tinggal di pinggir sungai ini, karena nantinya akan menyebabkan banjir atau hambatan lain yang dapat merugikan masyarakat sendiri tersebut, sehingga terdapat jarak yang meminimalkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk mengatasi solusi dari permasalahan tersebut, mungkin seperti yang dilihat di sini, maka kita harus selalu mengingatkan bahwa membuang sampah itu harus pada tempatnya. Jika dibuang ke sungai, maka hal tersebut akan menghambat aliran sungai tersebut dan akan terjadinya air yang meluap, sehingga jika diiringi dengan hujan yang cukup deras dan lama, maka akan menimbulkan banjir. Kemudian untuk solusi yang kedua, yaitu mungkin penduduk ini dibangun rusun yang berlantai, sehingga mereka akan tetap tinggal jika dipindahkan dari pinggir sungai ini untuk menjaga keselamatan mereka diri sendiri. Kemudian solusi selanjutnya mungkin dapat mengendalikan banjir dengan memperhatikan aliran debit banjir supaya jauh dari permukiman warga. Kemudian memberikan sosialisasi kepada warga setempat untuk mengetahui karakteristik banjir dan
kedepannya akan dapat lebih mengetahui dan juga bisa lebih waspada terhadap banjir tersebut.